Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan ini seperti yang telah saya singgung adalah pembahasan yang sudah cukup sering kita bahas ya. Iya. Dan ayat-ayat Al-Quranul Karim itu juga begitu jelas, begitu gamblang apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi SAW dan juga disebutkan oleh para sahabat Rasulullah. Sangat banyak riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Rasulullah SAW. Ya, di antaranya yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budullah alladhi wa fis sama', nam fa inna Allah hayyun wa la yamut, wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Ya, barang siapa yang seseorang menyembah Allah, yang Allah itu berada di atas langit, maka sesungguhnya Allah itu hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Tapi siapa yang menyembah Muhammad, karena sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Iya. Dan juga di antara riwayat yang datang dari sahabat Rasulullah SAW, karena ketika kita membawa ayat Al-Quran selalu kita akan divonis nyan awa-awa yang mat Quran hana kalanyo kan begitu kan. Oke, sekarang kita datangkan ucapan para sahabat. Di antara wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara istri-istri Nabi SAW, cuman kalau saya tidak salah paling ingat Zainab atau Sofia, satu di antara keduanya. Satu di antara dua istri Nabi ini SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku dengan Allah menikahkan aku dari langit ketujuh, atau yang semakna yang apa yang beliau sebutkan. Ya, ini satu hal. Dan hal yang kedua, dari ciri logika, ya secara logika, ya sesuatu yang mulia itu tempatnya di atas. Iya. Sesuatu yang hina itu tempatnya di bawah. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Iya. Ya, sementara Nabi SAW sebelum beliau berdoa, belum meninggal, beliau mengatakan, Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, jadikanlah aku bersama orang-orang yang tinggi. Ya, nah ketika manusia memiliki sifat kedudukan yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk disifati dengan sifat tersebut. Iya. Ya, misalnya datang Pak Gubernur, mungkin nggak Pak Gubernur disuruh duduk di bawah? Pasti dipilih tempat yang paling tertinggi. Nah, ketika sifat itu berlaku bagi manusia, maka Allah lebih berhak disifati dengan sifat tersebut. Misalnya, maksudnya bagaimana? Ketika ada orang yang pintar dengan orang yang bodoh, mana yang lebih mulia? Yang pintar. Orang pintar. Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih pantas untuk disifati dengan sifat ilmu. Kan begitu? Iya. Ketika ada manusia bisa mendengar dengan manusia yang tidak bisa mendengar, mana yang lebih sempurna? Emang yang bisa mendengar. Bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih pantas untuk disifati dengan sifat mendengar, karena telah datang dalil dari Al-Quran. Allah memiliki ilmu, telah datang dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, dan seterusnya. Dan selalu mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya mereka. Apa akalnya mereka? Selalu mereka mengkaifiahkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Ini yang selalu menjadi masalah. Ketika makhluk itu bertempat, tempat itu kan lebih besar daripada makhluk. Iya, tempat itu makhluk itu akan dikuasai oleh tempat itu, dan makhluk itu butuh kepada tempat. Itu sifat yang sifatnya lari kepada makhluk. Adapun sifat yang itu disifati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'un. Iya. Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Allah tidak butuh kepada arsy, tapi arsy-lah yang butuh kepada Allah. Allah tidak diliputi oleh arsy, tetapi Allah lah yang meliputi arsy itu sendiri. Nah, kalau seandainya orang bertanya, dia seakan-akan dengan satu pertanyaan bisa menggagalkan sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, kalau seandainya Allah beristiwa di atas arsy, di mana Allah sebelum diciptakan arsy? Dia berpikir dengan soal dia ini, ya, yang datang dari akalnya bisa menggugurkan sekian banyak ayat Quran, nggak bisa. Dan pertanyaan Anda itu sudah cukup banyak sekali jawabannya. Di antara yang perlu kita jawab, Allah memiliki sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, Allah telah disifati dengan sifat dzatiyah, yaitu ulu. Allah tinggi di atas makhluknya. Faham di sini? Adapun sifat istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu menunjukkan sifat fi'liyahnya Allah Rabbul Alamin. Allah melakukan sekehendak dari apa yang Allah kehendaki. Allah melakukan apa yang Allah mau.
Iya. Ya fa'alul lima yurid. Tetapi bersama dengan itu sebelum diciptakan arash, setelah diciptakan arash, Allah itu maha tinggi. Dan kedua, ketika kita mengatakan Allah tidak butuh kepada arash, arash lah yang butuh kepada Allah, maka sebenarnya pertanyaan seperti ini ya tidak perlu kemudian kita menolak sifat-sifat istiwa. Iya. Karena kalau seandainya Allah butuh sama arash, boleh kita katakan nanti Allah nggak ada tempat tinggal. Masalahnya Allah nggak butuh sama arash. Allah arash lah yang butuh sama Allah. Sebagaimana Allah mendatangkan punya malaikat Jibril yang menurunkan wahyu. Apakah maknanya kalau malaikat Jibril nggak ada, Allah nggak bisa menyampaikan wahyu? Iya. Ketika Allah mengutus malaikat menurunkan hujan, apakah maknanya ketika tidak ada malaikat Allah tidak mampu menurunkan hujan? Apakah Allah butuh ada malaikat yang untuk menurunkan hujan? Tidak, Allah butuh. Allah tidak butuh sama mereka semuanya. Tapi malaikat Jibril lah yang butuh kepada Allah. Dan Allah bisa menyampaikan wahyu tanpa malaikat Jibril. Tetapi ketika Allah menjadikan Jibril sebagai penyampai wahyu, fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. Kenapa ya Allah menjadikan malaikat Jibril? Kenapa Allah enggak perintah sendiri wahyunya? Ya nggak perlu ditanya. Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Bisa difahami ya? Iya.